Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga Allah menggerakkan kaki-kaki kita untuk berkumpul kembali di majelis ilmu ini, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita mengikuti dan mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih di dalam bab yang sama, yaitu bab mulatafatil yatim wal banat wasail dhu'afah wal masakin. Bab tentang bagaimana bersikap lemah lembut terhadap anak-anak yatim dan terhadap para wanita dan juga orang-orang yang lemah. Bab ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya, yaitu bab fadlu du'afatil muslimin, bab orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fuqara dan masakin. Membuktikan atau memberikan kita keterangan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang lemah, menjadikan orang-orang yang miskin, menjadikan orang-orang yang fakir itu memiliki keutamaan yang mereka mengerti bahwasannya zat yang paling pantas untuk dia bersandar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan bahwasannya amal-amal yang dia lakukan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lain dan yang lainnya, hanya itu semata. Maka itulah keutamaan mereka yang ternyata kondisi saat ini justru berbalik. Orang yang seharusnya layak untuk kita utamakan, orang yang harusnya kita duduki dia sebagai raja atau sebagai orang yang kita tinggikan, malah kita injak-injak dengan kita hinakan kemanusiaannya, alih-alih untuk kata sosial, dan ini nyata, ini catatan penting bagi kita. Pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak pernah melihat sama sekali bagaimana bentuk ente, bagaimana kedudukan kalian. Dan juga Allah tidak pernah melihat sama sekali bagaimana harta kalian. Tapi Allah melihat apa? Qulubikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan justru lebih murni amalan-amalan orang-orang yang lemah ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana sikap orang kaya ini seharusnya? Lalu bagaimana sikap orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta ini seharusnya mereka lakukan? Yang harus mereka pahami baik-baik bahwasannya harta itu adalah benar-benar ujian untuknya. Bukan hal yang perlu dibanggakan. Bahkan akan menjadi kesulitan bagaimana dia mempertanggungjawabkan harta tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita, siapa yang pantas untuk kita hormati? Meskipun semuanya harus kita hormati, tapi mana yang perlu kita unggulkan? Orang lemah atau orang kaya? Fenomenanya berbalik. Kenyataannya berbalik. Orang miskin ini sekarang semakin tergerus. Bahkan mereka itu bukan berusaha lagi memperjuangkan uang, tapi berusaha lagi mempertahankan harga diri sekarang. Pertahankan harga diri. Karena tadi lembaga-lembaga sosial yang menjual kepedihan mereka, yang menjual kemiskinan dan kesengsaraan mereka, menjual muka suram mereka agar mendapatkan respek masyarakat. Ini catatan penting buat lembaga sosial. Lalu bagaimana kita untuk bisa mensikapinya? Yang ketika Allah berikan amanah kita untuk bisa memegang kelembagaan ini, kita harus manusiakan manusia tersebut. Kita harus posisikan mereka tanpa perlu menjual muka-muka mereka. Toh kalau saja orang dermawan tersebut atau orang kaya tersebut jujur untuk memberikan nafkah kepada orang ini, toh nggak butuh data kalian, gitu aja, sederhana. Toh nggak perlu keterangan kalian. Kalau mereka percaya sama kalian, kalaupun nggak percaya, silakan cari sendiri, itu selesai. Dan lembaga sosial tidak perlu mencari kepercayaan mereka. Kalau memang kalian orang yang terpercaya, kan selesai. Maka inilah hadis ini yang perlu penting, yang sangat penting untuk kita bahas. Hadis yang ini, yang lebih spesifik hadis ke-6 ini sangat penting untuk kita kaji. Dan ini stimulus yang ingin Ana sampaikan agar kita mengerti hakikat menjaga izah mereka, menjaga harga diri mereka. Jangan sampai kita megang amanah tersebut justru malah kita yang menginjak-injak harga diri mereka. Waliyadzubillah. Ini catatan yang perlu Ana ingin sampaikan sebelum kita membahas hadis ini. Baik, hadis ini adalah hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'imil ladzi la yaftur wa kas sha'imil ladzi la yuftir, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i ila 'alal armalah, orang yang melangkah menuju para wanita-wanita janda, orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan perhatian orang-orang yang memiliki kemampuan. Tapi Rasulullah memilih redaksi kata as-sa'i, berjalan mencari. Lalu orang mengatakan capek. Ya itu dulu, capeknya itu yang dicari, mencari mereka. Jangan mentang-mentang kita memiliki sesuatu yang kita miliki lalu mengatakan fadhol, ana nggak mau capek cari orang itu, ana kasih aja ke antum. Tapi antum percaya dengan ana nggak percaya juga, ya repot. Itu kan kasusnya. Hanya terpaksalah lembaga tersebut untuk memfotokan wajah-wajah mereka lalu dikirimkan kepada orang kaya tersebut. Lalu pertanyaan adalah, mau diapakan wajah ini kalau sudah sampai ke mereka? Mau diperjualbelikan kemiskinannya? Atau mau diapa? Mau dihinakan orang tersebut? Kan itu. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat perlu diperhatikan kembali.
ketulusan, kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semua jujur, hal itu nggak diperlukan, baik dari lembaga maupun dari donatur. Kalau semua itu dengan dasar kejujuran. Ana yakin sama ente, ana nggak peduli, ana nggak perlu juga data ente. Ana yakin sama ente pasti akan menyampaikan ini kepada orang yang berhak. Ahlan wa sahlan. Kita akan salurkan. Selesai perkara. Tapi tadi ketakutan akan kepercayaan masyarakat kepada kita, akhirnya dengan data-data tersebut yang ternyata itu memberikan efek negatif kepada orang-orang yang disantuni. Mereka punya harga diri, mereka punya izzah di suatu saat kelak, yang justru malah kita bunuh harga diri tersebut. Waliyadzubillah. Makanya as-sa'i alal almarah, orang yang berjuang mencari nafkah untuk wanita-wanita janda tersebut, wal miskin, dan orang miskin tersebut, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Emang sulit. Dan menafkahi mereka itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kalau bukan karena kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, akan putus semangat itu. Karena sifat ini adalah sifat yang transfer oleh Rasulullah SAW, yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya apa? Rasul dari golongan kalian yang sifatnya apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat aziz, merasa bersungguh-sungguh, merasa sakit hati, merasa jauh lebih sakit ketika orang itu merasakan kesakitan, merasa 2 kali lipat lebih sakit ketika saudaranya sakit. Itulah Rasulullah, merasa dirinya tertusuk ketika saudaranya sakit. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat bersungguh-sungguh untuk bisa menjaga mereka. Raufur rahim, sangat lemah lembut dan sangat kasih sayang. Kenapa kita menjaga para wanita tersebut? Agar mereka tidak keluar dari rumah-rumah mereka, agar mereka tidak perlu menghinakan diri mereka dengan mencari nafkah di hadapan orang-orang, agar kita biarkan mereka dalam rumah mendidik anak-anak mereka dengan izzah, dengan harga diri yang dijaga oleh mereka, agar para wanita tersebut fokus mendidik anak-anak mereka, tidak perlu keluar rumah. Udah, gak usah, ana yang tanggung. Ente fokus sama anak-anak ente. Masa depan anak ini sangat besar, dan mereka tidak minta untuk lahir dalam keadaan yatim. Maka kita tanggung itu semua. Kita yang tanggung. Dan itu kejujuran. Menjaga itu tidak mudah. Makanya as-sa'i 'alal amr kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsabuhu qal, dan kata Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mengira bahwa Rasulullah pernah bersabda, wa kal qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang berdiri tegak salat dan tidak pernah merasa futur, tidak pernah merasa putus asa, tidak merasa bosan dari salat tersebut. Karena menjaga wanita tersebut perlu perjuangan. Sekalinya dia berusaha dan terpaksa untuk keluar rumah, itu seperti tusukan dan tamparan keras untuk kita kaum muslimin. Jangan sampai wanita ini harus menghinakan dirinya dengan keluar rumah, karena tabiat wanita ada di dalam rumah, mendidik anak-anaknya. Wa qas-sha'imil ladzi la yuftir, disifatkan juga seperti seorang yang berpuasa yang tidak pernah sama sekali berbuka puasa. Menjaga semua ini untuk bisa konsisten, maka poinnya adalah kejujuran. Pertanyaan kembali, siapa yang paling pantas untuk kita utamakan? Orang-orang lemah. Makanya inilah pentingnya sebuah ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, semakin kita tahu bahwasanya kita itu harus merendahkan diri kita di hadapan orang-orang lemah, harus menundukkan diri kita di hadapan orang-orang yang lemah.
maka ilmu yang kita miliki, maka jabatan yang kita duduki, maka harta yang Allah titipkan kepada kita itu bukanlah suatu yang bisa kita banggakan. Tapi justrulah itu yang kita perlu hinakan diri kita di hadapan mereka. Kalian orang-orang yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.